Dan balik lagi, sekarang saya mau review salah satu brand parfum favorit saya. Ini adalah fashion designer brand ya, yang ini boleh dibilang saya tuh beli berkali-kali untuk beberapa flankernya. Mungkin teman-teman pernah notice atau pernah ingat salah satu brand yang saya suka ini. Dan langsung aja kita bahas. Apa yang mau saya bahas sekarang itu adalah parfum dari brand Hugo Boss. Yang ini adalah varian yang boleh dibilang cukup lumayan baru, dia keluaran tahun 2022. Ini adalah Hugo Boss yang jeans seperti ini, dengan botolnya sama, dan saya juga udah punya beberapa varian yang flanker yang kayak begini nih, yang modelnya botol army begini gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu sekarang. Kalau kalian beli parfum itu masih patokannya SPL, menurut saya agak rugi ya. Karena apa? Karena mau nggak mau, suka nggak suka, jangankan SPL, wanginya aja kadang-kadang itu kalau udah beda batch atau mungkin dia udah kena reformulasi, itu pasti ada perubahan, termasuk juga performance-nya gitu kan. Jadi kalau kalian emang mau ber SPL yang paling mantep itu ya, mau nggak mau kalian beli parfum itu pada saat dia batch pertama. Tapi itu pun juga nggak menjamin kepuasan kalian dengan SPL yang kalian harapkan gitu. Jadi nggak semua parfum yang bagus itu adalah patokannya mesti SPL yang bagus, nggak juga gitu kan. Nah, saya sendiri juga sudah sangat lama saya menyingkirkan masalah SPL. Mungkin udah dari kapan tahu ya, karena saya suka parfum juga dari SMA gitu kan. Bahkan dari SMA sendiri pun juga tuh saya udah nggak pernah mikirin masalah SPL gitu, karena bagi saya beli parfum itu yang paling utama adalah wanginya saya suka gitu ya. Terus kedua juga saya juga nggak pentingin masalah ini parfum bakalan bikin orang suka nggak gitu. Jadi masalah SPL-nya bagus, terus dapat komplimen dari orang, itu menjadi bonus buat saya. Nah, yang saya pentingin wangi, karena gimana ya, orang kan muji karena wanginya, bukan karena wah SPL parfum lama banget ya. Nah, kalau kalian tersesat di situ sangat disayangkan. Oke. Nah, saya mau bahas adalah parfum dari brand Hugo Boss yang jeans. Ini tuh saya nyari yang full bottle-nya gitu. Saya nggak beli dekan, maksudnya saya begitu datang ke Metro Dep Store, saya sniff beberapa parfum yang si Hugo Boss punya. Jujur Hugo Boss adalah salah satu brand favorit saya gitu kan. Kalau ada yang salah lagi itu juga sama kayak dari si 18 Egner. Jadi brand Hugo Boss ini saya akuin juga parfum-parfumnya rata-rata juga perform SPL-nya nggak terlalu bagus-bagus amat buat kalian pecinta SPL gitu. Tapi bagi saya pribadi, dia punya wangi itu enak-enak banget gitu kan. Nah, waktu saya sniff di Metro, saya langsung suka gitu kan. Cuman yang botol yang di Metro itu yang ukurannya besar, yang 125 ml. Nah, saya cari-cari di online shop gitu kan, yang botol besar itu nggak ada, adanya yang botol kecil gini. Ya udah, mau dikata gitu kan, yang 75 ml. Kenapa saya nggak beli di offline store? Karena saya nggak balik lagi ke Metro yang itu, dan saya cari di Metro yang lain itu yang Hugo Boss yang jeans ini agak susah dicarinya. Jadi ya udah, akhirnya saya cari di online, dan dari segi harga juga mungkin pasti biasanya ya lebih murah juga gitu kan ya. Nah, yang isi 75 ml enak digenggam sih. Jadi ini ada kelebihannya juga, dia kalau misalkan kalian mau bawa traveling segala macam itu model yang sangat ringkas ya teman-teman ya, sekecil ini aja. Beda kalau misalkan kalian beli yang ukuran lebih besarnya 125 ml. Nah, ini juga Hugo Boss yang saya suka juga, tapi yang paling favorit saya yang Just Difference ini. Oke. Kalau yang reverse ini saya juga suka, ini kan katanya dupes-nya dari si Roja Elysium gitu kan. Nah, si Hugo Boss yang Just Difference inilah yang paling saya suka, karena ini benar-benar di signature scent saya banget. Nggak ada parfum lain yang wanginya tuh kayak nyamain wangi si Hugo Boss Just Different ini. Saya selalu beli kalau misalkan parfumnya habis, dan saya pasti beli lagi gitu. Nah, sekarang saya pun juga jatuh cinta sama Hugo Boss yang si jeans ini.
Kalau kalian tanya wanginya kayak gimana, saya akan kasih lihat ke kalian dulu spraynya. Tapi saya mau kasih teman-teman, botol ini sama lah kayak botol Army pada sama seperti yang flankers yang kayak tadi gitu ya. Kalian bisa lihat botolnya kayak begini. Nah, asik ya bukaannya. Nah, sekarang saya mau kasih lihat ke kalian itu spraynya dulu sebentar. Spray juga bagus, dia powerful tapi halus. Nah enak banget. Ini wanginya keren. Ini enak. Mungkin bagi beberapa orang wangi seperti ini udah biasa, tapi kalau kalian nge-sniff wangi si Hugo Boss Engines ini, Hugo Boss Engines ini kayak punya karakter yang apa ya, yang unik gitu ya. Mungkin kalau ada yang berpendapat, wah parfum ini wangi kayak deterjen atau mungkin kayak softener, kayak pewangi gitu pakaian. Ya saya sependapat, tapi karakter parfum ini punya wangi yang beda, yang lebih dari pendapat itu kalau menurut saya. Ya, di sini langsung terkesan di hidung saya adalah nuansa citrus yang cukup fruity ya, dan juga kalau di saya itu saya kayak ngerasa ada kayak fresh water, tapi dia ada nuansa salty-nya gitu ya. Nah, ada nuansa greeny dan juga minty di sininya juga. Nuansa aromatiknya juga dapet, dan kesan woody-nya juga ada di parfum si Hugo Boss Engines ini. Ini keren sih. Ini karakter parfum aromatic woody yang kayak bakalan banyak orang suka, bisa bikin kalian juga dapat banyak komplimen. Wangi ini walaupun jadi signature scent juga enggak juga gitu kan, karena yang wangi seperti ini kalian pasti cukup nemu familiar lah di luar sana gitu kan. Vibes-nya tuh boleh dibilang kayak Invictus ya vibes-nya, tapi ini bukan mirip kayak Invictus enggak, tapi vibes-nya seperti itu gitu kan, kayak Invictus, kayak YSL yang Y gitu ya. Nah ini vibes-nya seperti itu. Di notes-nya kalian bisa notice dari si Hugo Boss Engines ini, nuansa dari notes si grapefruit kecampur sama ada sentuhan lime-nya di sini. Jadi kesan citrusnya tuh nggak yang terlalu asam banget, karena dia emang agak kesan fruity dari si wangi notes grapefruitnya. Nah di bagian mid note ini nuansa dari juniper berries yang bikin dia hintnya tuh lebih berasa memberikan kesan kayak aromatic gitu kan. Nah, tambahan dari daun mint ya, daun mint ini dia bikin kayak fresh cool gitu kan, tapi emang ada nuansa greeny juga. Nah baru di fase base note-nya lah, ini perpaduan woody-nya itu sempurna sih, sempurna wangi woody-nya, karena kalian bisa ngerasain dari wangi kayu cedarwood kecampur sama akar-akaran manis ya, vetiver. Ini parfum yang versatile, ini parfum yang unisex, istri saya juga suka pakai gitu kan, karena ini bukan parfum yang terlalu laki banget, dan parfum ini bisa dipakai pagi, siang, sore, malam gitu kan, bebas. Untuk usia juga ini bukan parfum yang dibilang mature atau mungkin yang dewasa banget, ini parfum yang ringan, umur berapapun kalian bisa pakai. Kalian yang masih sekolah gitu kan, kuliah, itu sah-sah aja pakai parfum si Hugo Boss Engines ini. Kalau saya pribadi mungkin saya lebih suka wangi yang kayak gitu tuh kalau saya pakai buat kayak olahraga gitu kan, buat nge-gym, atau mungkin saya aktivitas outdoor yang pagi siang gitu ya, yang istilahnya kena panas-panasan. Parfum itu tuh makin kena panas, makin kering, itu makin berasa enaknya gitu ya. Serius, ini sih wajib sih kalian punya, kalian nggak bakalan rugi lah. Menurut saya variansi Hugo Boss yang model-model botol Army gini kayaknya nggak ada yang gagal ya. Dulu saya punya yang Hugo Boss yang Army pertama kali juga itu, wah wanginya juga bener-bener enak, wangi maskulin gitu kan. Yang ini wanginya nggak terlalu maskulin banget, ini wangi yang fresh gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin mampir ke offline store, kalian bisa sniff. Kalau misalkan kalian mau beli ini secara online dan secara blind bag, ini aman. Kalau misalkan kalian suka vibes yang tadi saya bilang kayak Invictus atau mungkin YSL yang Y, kalian juga bisa masuk di parfum si Hugo Boss Engines ini. Nah, gimana perform SPL-nya? Perform SPL-nya tadi udah saya bilang di awal, kalau kalian masih berharap ini parfum SPL-nya yang dar, kalian udah pasti nggak usah beli parfum ini. Tapi kalau kalian orang yang
enjoy nikmatin wangi, kalian pengen punya karakter dari wangi parfum yang kalian beli, kalian akan lupain masalah SPL ya. Ini hanya informasi aja untuk dari SPL-nya, ini nggak terlalu bagus-bagus amat, karena dari sisi CSS sendiri dia hanya di 1 jam pertama dan dia nggak berpindah ruangan. Lalu untuk projection-nya juga di 2 jam pertama itu cukup lumayan bagus. Dan untuk longevity parfum ini juga bukan yang wah-wah banget. Kalau misalkan kalian pakainya di pemakaian pagi sampai siang, mungkin bertahan hanya di angka 4 jaman gitu kan. Tapi kalau misalkan mungkin kalian lebih banyak aktivitas di indoornya walaupun di siang hari, ini bisa bertahan di angka 5 sampai dengan 6 jam ya. Segitu dulu aja review singkat saya ya untuk si Hugo Boss Jeans ini jadi salah satu koleksi favorit saya untuk pemakaian daily use saya. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya. Ciao and see you.